Pagi selalu datang rapi dalam hidup Yola. Jam bekerja berbunyi tepat pukul 5, udara masih dingin, dan cahaya matahari belum sepenuhnya menembus tirai jendela apartemen kecil yang ia sewa di tengah kota. Dengan gerakan yang terlatih, Yola bangun, merapikan tempat tidur, lalu berdiri sejenak di depan cermin. Wajahnya terlihat segar, rambutnya tersisir rapi, pakaian kerjanya selalu bersih dan pantas. Dari luar, hidup Yola tampak baik-baik saja, bahkan bisa dibilang mapan dan stabil. Yola adalah seorang wanita Katolik yang taat sejak kecil. Ia dibesarkan dalam keluarga yang disiplin dan penuh aturan. Sejak remaja, ia diajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan kerja keras, doa, dan kepatuhan. Prinsip itu membawanya pada kehidupan yang banyak diimpikan orang, pekerjaan tetap di sebuah perusahaan besar, gaji yang cukup, dan atasan yang menghargai kinerjanya. Di kantor, Yola dikenal sebagai karyawan yang tekun dan tidak banyak bicara. Ia datang paling awal dan pulang setelah pekerjaannya benar-benar selesai. Laporan-laporannya rapi, presentasinya selalu matang. Tak heran jika Yuanita, bosnya yang dikenal tegas dan perfeksionis, sering mempercayakan pekerjaan penting kepadanya. Namun, di balik senyum sopan dan profesionalisme yang selalu ia jaga, ada ruang kosong dalam hati Yola yang tak pernah bisa ia jelaskan pada siapapun. Setiap hari Minggu, Yola tetap datang ke gereja. Ia duduk di bangku yang sama, mendengarkan khotbah yang sama, menyanyikan lagu-lagu pujian dengan suara pelan. Tetapi entah sejak kapan, semua itu terasa berbeda. Bukan salah, bukan buruk, hanya terasa kosong. Doa-doa yang ia panjatkan tak lagi menghadirkan ketenangan seperti dulu. Kata-kata doa keluar dari bibirnya, tetapi hatinya terasa jauh, seolah tak benar-benar terhubung. Suatu malam, sepulang kerja, Yola duduk sendirian di ruang tamu apartemennya. Lampu kota terlihat berkelip dari balik jendela. Ia menunduk, kedua tangannya saling menggenggam, mencoba berdoa seperti biasa. Namun yang muncul justru pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia pendam. Kenapa aku merasa begini? Batinnya. Kenapa hatiku selalu gelisah? Padahal hidupku tidak kekurangan apapun. Air mata menetes tanpa ia sadari. Yola terkejut pada dirinya sendiri. Ia bukan wanita yang mudah menangis. Tapi malam itu, dadanya terasa sesak. Ia merasa seperti seseorang yang berjalan jauh, tetapi tidak tahu kemana tujuannya. Di kantor, kegelisahan itu semakin sering muncul. Saat rapat berlangsung dan Yuanita berbicara tegas di depan ruangan, Yola mendengarkan dengan saksama. Yuanita adalah sosok yang sangat ia hormati, cerdas, berwibawa, dan penuh keyakinan pada prinsip hidupnya. Banyak karyawan merasa takut, tetapi Yola justru belajar banyak darinya tentang kedisiplinan dan tanggung jawab. Namun, di sela-sela kesibukan kerja, Yola sering melamun. Pikirannya melayang pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan angka, target, atau laporan. Ia mulai bertanya-tanya tentang makna hidup yang sesungguhnya. Apakah hidup hanya tentang bekerja, mengejar karir, dan menjalani rutinitas yang sama sampai tua? Suatu siang, Yola duduk sendirian di pantry kantor. Ia memandangi secangkir kopi yang sudah dingin. Dari meja sebelah, terdengar beberapa rekan kerja berbincang pelan. Salah satunya menyebut tentang ketenangan hidup, tentang berserah diri, tentang kedamaian yang datang dari keyakinan yang tulus. Yola tidak ikut campur, tetapi kata-kata itu menempel di kepalanya. Sejak saat itu, Yola mulai lebih sering merenung. Ia membaca banyak hal, tentang kehidupan, tentang pencarian jati diri, tentang orang-orang yang menemukan ketenangan setelah melalui perjalanan batin yang panjang. Semua itu membuat hatinya semakin bertanya. Ia tidak berniat mengkhianati keyakinan yang ia pegang sejak kecil. Justru sebaliknya,
Ia ingin memahami imannya dengan lebih jujur. Namun, semakin ia mencari, semakin ia merasa ada bagian dalam dirinya yang belum terjawab. Doa-doa malamnya berubah. Bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan percakapan sunyi dengan Tuhan yang ia yakini. Yola sering berkata lirih, "Jika engkau benar-benar ada, tunjukkan aku jalan. Aku hanya ingin tenang." Hari-hari berlalu. Karir Yola tetap berjalan baik. Yuanita bahkan sempat memuji kinerjanya dalam sebuah rapat kecil. "Saya menghargai profesionalisme kamu, Yola. Pertahankan," kata Yuanita singkat namun penuh makna. Yola mengangguk hormat, tersenyum, dan mengucapkan terima kasih. Tetapi pujian itu tidak mampu mengisi kekosongan yang semakin terasa. Di rumah, Yola sering menatap langit malam dari jendela. Ia merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Ada kerinduan yang tidak bisa ia beri nama. Ada kebutuhan untuk menemukan sesuatu yang lebih dalam, lebih jujur, lebih menenangkan. Kadang ia merasa bersalah pada dirinya sendiri. "Apa aku kurang bersyukur?" pikirnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kelelahan, hanya fase sementara. Namun setiap kali ia menutup mata, kegelisahan itu kembali hadir. Yola tidak tahu bahwa kegundahan yang ia rasakan adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang akan menguji keyakinan, kesabaran, dan keberaniannya. Ia hanya tahu satu hal, hatinya sedang mencari kebenaran, meski ia belum tahu kemana pencarian itu akan membawanya. Dan di balik kehidupan yang terlihat sempurna, Yola berdiri di persimpangan batin, antara rutinitas yang aman dan panggilan hati yang mulai berbisik pelan, namun tak bisa lagi diabaikan. Kegelisahan yang bersarang di hati Yola sejak berbulan-bulan lalu tidak juga pergi. Ia belajar menyembunyikannya dengan baik, di balik senyum sopan, kerja yang rapi, dan sikap profesional yang selalu dijaga. Namun semakin hari, perasaan itu justru semakin sering mengetuk hatinya, seolah meminta untuk diperhatikan. Perkenalan Yola dengan Islam tidak datang lewat peristiwa besar atau ajakan langsung. Semuanya bermula dari hal-hal kecil yang nyaris tak ia sadari. Suatu sore, hujan turun deras ketika Yola baru saja keluar dari kantor. Ia berdiri di bawah kanopi gedung, menunggu hujan reda. Tak jauh dari sana, ia melihat seorang pria parubaya, petugas kebersihan gedung, menggelar sajadah kecil di sudut teras. Dengan tenang, tanpa tergesa, pria itu berdiri, menunduk, lalu bersujud di tengah suara hujan yang menderu. Yola memandangnya lama. Ada ketenangan aneh yang terpancar dari gerakan sederhana itu. Tidak ada kesan terburu-buru, tidak ada kegelisahan. Seolah dunia di sekitarnya berhenti sejenak. Apa yang membuatnya setenang itu? Pikir Yola. Sejak kejadian itu, perhatian Yola terhadap hal-hal kecil semakin peka. Ia mulai memperhatikan rekan-rekan kerjanya yang beragama Islam. Saat azan terdengar dari kejauhan, beberapa dari mereka meminta izin sebentar untuk salat. Tidak ada keluhan, tidak ada beban. Setelah kembali ke meja kerja, wajah mereka terlihat lebih ringan, lebih fokus. Yola mulai bertanya-tanya, bukan dengan rasa curiga, melainkan dengan rasa ingin tahu yang jujur. Di rumah, ia mencoba mencari bacaan yang bisa menjawab kegelisahan batinnya. Awalnya, ia hanya membaca tulisan-tulisan umum tentang ketenangan hidup dan makna kebahagiaan. Hingga suatu malam, tanpa sengaja, ia membuka sebuah artikel tentang Islam, tentang konsep berserah diri, tentang hubungan langsung antara hamba dan Tuhan. Yola membaca pelan, kata demi kata. Dadanya terasa hangat, bukan karena setuju, tapi karena merasa disentuh. Ajaran itu terasa sederhana, tidak berbelit, namun dalam. Tentang Tuhan yang esa, tentang hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh akan tujuan akhir. Ia menutup laptopnya dengan cepat. Jantungnya berdebar. Apa yang sedang aku lakukan? Gumamnya lirih. Rasa bersalah langsung menghantam hatinya. Yola merasa seolah telah melangkah terlalu jauh. Ia adalah seorang Katolik. Ia dibesarkan dengan iman itu.
Membaca tentang agama lain membuatnya merasa seperti sedang mengkhianati keyakinan dan keluarganya. Malam itu, Yola menangis dalam doa. Ia meminta ampun atas kebingungannya sendiri. Namun, semakin ia berusaha menepis rasa ingin tahunya, semakin kuat dorongan itu kembali muncul. Hari-hari berikutnya, Yola mulai hidup dalam konflik batin. Di kantor, ia tetap bekerja seperti biasa. Ia tetap bersikap hormat pada Yuanita, yang semakin sering menaruh kepercayaan besar padanya. Yola tahu, karirnya sedang berada di jalur yang baik. Satu kesalahan kecil saja bisa meruntuhkan semua yang telah ia bangun. Itulah yang membuatnya takut. Takut jika pertanyaan-pertanyaan di hatinya suatu hari terlihat oleh orang lain. Takut jika pencarian batinnya disalahpahami. Takut ditolak, dicap aneh, bahkan kehilangan segalanya. Suatu siang, Yola makan siang bersama seorang rekan kerja muslimah. Percakapan mereka ringan, seputar pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Namun entah mengapa, Yola merasa nyaman. Rekannya tidak banyak bicara, tapi tutur katanya lembut dan penuh empati. "Capek ya kerja hari ini?" tanya rekannya sambil tersenyum. Yola mengangguk. "Iya. Kadang rasanya bukan cuma capek fisik." Rekannya tersenyum lebih lebar. "Kalau aku lagi kayak gitu, biasanya salat. Bukan karena masalah langsung hilang, tapi hati jadi lebih tenang." Kalimat itu sederhana, tidak menggurui, tidak memaksa. Tapi justru karena kesederhanaannya, kata-kata itu menancap dalam hati Yola. Malamnya, Yola kembali membuka bacaan tentang Islam. Kali ini ia membaca tentang konsep tauhid, tentang keesaan Tuhan, tentang manusia yang tidak perlu perantara untuk berdoa, tentang Tuhan yang maha mendengar bahkan bisikan hati yang paling dalam. Yola terdiam lama. Selama ini, ia selalu berdoa, tetapi sering merasa doanya tidak benar-benar sampai. Ia tidak pernah berani mengakui itu pada siapapun. Namun bacaan itu seolah menampar kejujurannya sendiri. "Tuhan itu dekat," gumamnya pelan. Namun bersamaan dengan ketenangan yang perlahan hadir, rasa takut justru semakin besar. Bagaimana jika ini hanya perasaan sesaat? Bagaimana jika ia salah jalan? Bagaimana jika ia harus kehilangan keluarga, pekerjaan, dan semua yang ia kenal? Yola mulai menjaga jarak dari semua itu. Ia berhenti membaca selama beberapa hari. Ia berusaha kembali pada rutinitas lamanya. Namun ketenangan yang ia rasakan justru menghilang. Ia kembali gelisah, kembali merasa kosong. Di hadapan cermin, Yola menatap dirinya sendiri. "Aku hanya ingin jujur pada hatiku," bisiknya dengan suara bergetar. Ia tidak langsung memeluk Islam. Tidak ada keputusan mendadak. Yang ada hanyalah proses panjang yang melelahkan, antara rasa tertarik dan rasa takut, antara harapan dan rasa bersalah. Setiap malam, Yola berdoa dengan kata-kata yang semakin sederhana. Tidak lagi memohon banyak hal. Ia hanya berkata, "Jika ini benar, dekatkan aku. Jika ini salah, jauhkan aku." Hari demi hari, ketenangan kecil itu kembali datang saat ia membaca tentang Islam. Bukan ketenangan yang berisik, melainkan tenang yang sunyi, seperti seseorang yang akhirnya duduk setelah berjalan jauh tanpa arah. Yola mulai menyadari bahwa pencariannya bukan tentang berpindah keyakinan, melainkan tentang menemukan kebenaran yang selama ini ia rindukan. Ia belum berani melangkah jauh, tapi hatinya perlahan terbuka. Ia belum tahu kemana jalan ini akan membawanya. Ia hanya tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedang mendekati sesuatu yang benar-benar ia cari, meski harus melewati ketakutan dan air mata. Dan di tengah pencarian itu, Yola sama sekali tidak menyadari bahwa langkah-langkah kecilnya akan mengubah seluruh hidupnya, serta kehidupan orang-orang di sekitarnya. Malam-malam Yola semakin panjang sejak kegelisahan itu menemukan namanya. Bukan lagi sekadar rasa kosong, melainkan pergulatan batin yang nyata, antara bertahan pada zona aman dan melangkah menuju keyakinan yang terasa semakin dekat. Ia sering terbangun sebelum subuh, duduk di tepi ranjang dengan mata sembab, menatap lantai yang dingin,
lalu berdoa dengan suara bergetar. "Jika ini benar, kuatkan aku," bisiknya lirih. "Jika ini salah, hentikan aku." Air mata kerap jatuh tanpa aba-aba. Yola bukan sedang mencari sensasi atau pembenaran. Ia hanya ingin jujur pada hati yang tak lagi bisa dibungkam. Setiap kali ia membaca tentang Islam, tentang Tuhan yang Esa, tentang hidup yang sederhana namun bermakna, dadanya terasa lapang. Namun bersamaan dengan itu, ketakutan juga menguat. Tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang Yuanita, bos yang ia hormati dan takutkan. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan di kantor, Yola duduk sendirian di ruang tamu apartemennya. Lampu temaram, suara kota samar di kejauhan. Ia membuka catatan kecil yang sejak beberapa minggu terakhir selalu ia simpan di laci. Di dalamnya ada potongan ayat, catatan singkat, dan pertanyaan-pertanyaan jujur yang tak pernah berani ia ucapkan keras-keras. Kenapa hati ini tenang saat membaca ini? Kenapa aku merasa dekat, padahal belum melangkah? Yola menutup catatan itu, menghela napas panjang. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mengucapkan doa dengan cara yang berbeda. Tanpa ritual yang ia kenal sejak kecil, tanpa kata-kata panjang. Ia hanya berkata, "Tuhan, aku ingin mengenalmu apa adanya. Tuntun aku." Keputusan itu tidak datang dengan kilat atau tanda-tanda besar. Ia datang perlahan, tenang, namun mantap, seperti seseorang yang akhirnya menemukan arah setelah lama tersesat. Yola menangis selama malam itu, bukan karena takut semata, melainkan karena merasa dipeluk oleh keyakinan yang selama ini ia cari. Beberapa hari kemudian, dengan langkah yang masih gemetar, Yola mendatangi sebuah tempat yang selama ini hanya ia lewati. Ia tidak mengenal siapapun di sana. Tidak ada sambutan meriah. Tidak ada sorotan. Hanya sebuah ruangan sederhana, wajah-wajah ramah, dan suasana yang menenangkan. Saat kalimat syahadat itu terucap dari bibirnya, suara Yola bergetar. Tangannya dingin, matanya basah. Setiap kata terasa berat sekaligus melegakan, seolah beban panjang terangkat satu persatu. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Tangisnya pecah. Bukan tangis kehilangan, melainkan tangis pulang. Untuk pertama kalinya, Yola merasa benar-benar utuh. Tidak ada lagi perasaan hampa yang menghantui. Yang ada hanya rasa syukur yang mengalir pelan, memenuhi ruang di dadanya. Namun bersama ketenangan itu, realitas segera menyusul. Yola tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Hari-hari berikutnya ia jalani dengan langkah hati-hati. Ia tidak mengubah apapun secara mencolok. Tidak ada pengumuman. Tidak ada pengakuan terbuka. Ia menyadari betul risiko yang mengintai. Di lingkungan kerja, ia dikenal profesional, tetapi juga tahu bahwa perbedaan keyakinan bisa menjadi dinding tinggi yang sulit ditembus. Di kantor, Yola tetap datang pagi, tetap menyelesaikan tugas tepat waktu. Ia tetap bersikap sopan pada semua orang, terutama pada Yuanita. Namun ada perubahan kecil yang hanya ia rasakan sendiri. Ia menjadi lebih sabar saat tekanan datang, lebih tenang saat kritik dilontarkan. Ada kekuatan baru yang bekerja di dalam dirinya, sunyi, tapi nyata. Waktu istirahat menjadi tantangan tersendiri. Ia belajar menyesuaikan diri, mencari sudut sepi untuk berdoa dengan singkat, dengan hati-hati. Tidak jarang jantungnya berdegup kencang saat langkah kaki terdengar mendekat. Ia menyimpan sajadah kecil di tasnya, melipatnya rapi agar tak terlihat. Yola tidak berani mengambil risiko. Ia tahu, sedikit saja kesalahan bisa berakibat fatal. Karir yang ia bangun bertahun-tahun, kepercayaan yang ia dapatkan dari Yuanita, semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Pernah suatu kali, saat rapat berlangsung lama, Yola merasa gelisah karena waktu salat hampir berlalu. Ia menatap jam, lalu menunduk, menenangkan diri. "Nanti saja," katanya pada dirinya sendiri. Ia belajar bahwa keberanian juga berarti bersabar, menunggu waktu yang tepat, tanpa mengorbankan kewajiban. Di rumah,
Perubahan kecil mulai terlihat. Yola lebih memilih keheningan daripada keramaian. Ia memperhatikan makanannya, menjaga kebersihan, dan membaca dengan tekun. Ia belajar sedikit demi sedikit, tanpa terburu-buru. Tidak ada euforia berlebihan, yang ada justru ketenangan yang konsisten. Namun, rasa takut tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali wanita memanggilnya ke ruang kerja, jantung Yola berdegup lebih cepat. Ia selalu bertanya dalam hati, apakah beliau tahu? Tetapi setiap pertemuan berlalu normal. Yuanita tetap tegas, tetap profesional. Bahkan beberapa kali memuji hasil kerja Yola. "Kerja kamu rapi. Saya suka," kata Yuanita suatu sore. Yola tersenyum sopan, menunduk hormat. Dalam hatinya, ia bersyukur dan berdoa. Ia tidak membenci siapapun. Ia hanya ingin menjaga amanah yang ia terima, baik sebagai karyawan maupun sebagai hamba Tuhan yang baru belajar berjalan. Malam-malam Yola kini dipenuhi doa yang sederhana namun dalam. Ia tidak meminta hidupnya dimudahkan tanpa ujian. Ia hanya memohon kekuatan untuk tetap jujur pada pilihannya. Ia sadar, suatu hari, kebenaran akan terlihat. Dan saat hari itu tiba, ia harus siap. Ada saat-saat ketika ia merindukan masa lalu yang lebih sederhana, tanpa rahasia, tanpa ketakutan. Namun setiap kali keraguan itu datang, ia kembali pada ketenangan yang ia rasakan saat bersujud. Di sanalah ia menemukan jawabannya. Keberanian Yola bukanlah keberanian yang berisik. Ia tidak melawan, tidak menantang. Ia memilih jalan sunyi, menjaga iman dengan sabar, bekerja dengan jujur, dan hidup dengan hati-hati. Ia tahu, pilihannya mungkin akan menuntut harga mahal. Namun malam itu, saat ia menutup mata dengan doa di bibirnya, Yola yakin pada satu hal. Ia telah memilih kebenaran dengan sadar. Dan apapun yang akan ia hadapi ke depan, kehilangan, penolakan, atau ujian yang lebih berat, ia percaya, Tuhan yang ia pilih tidak akan meninggalkannya. Hari itu bermula seperti hari-hari lainnya. Yola datang lebih pagi dari biasanya, membawa setumpuk laporan yang sudah ia persiapkan semalaman. Ia berdiri sejenak di depan pintu kantor, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk dengan wajah tenang. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi hari yang paling menghancurkan dalam hidupnya. Namun takdir sudah bersiap menyingkapkan segalanya. Di tengah kesibukan pagi, Yola menyelinap ke ruang kecil yang jarang digunakan. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan sajadah kecil dari tasnya. Tangannya sedikit gemetar, tetapi wajahnya tenang. Ia berdiri, bersujud, dan berdoa singkat. Doa itu sederhana, memohon perlindungan, kekuatan, dan keikhlasan. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil itu telah terlihat oleh sepasang mata. Beberapa menit setelah Yola kembali ke mejanya, seorang staf menghampirinya dengan wajah kaku. "Yola, Bu Yuanita minta kamu ke ruangannya sekarang." Jantung Yola berdegup keras. Ada nada yang berbeda dalam kalimat itu. Ia berdiri, merapikan bajunya, dan berjalan menuju ruang kerja Yuanita dengan langkah yang terasa berat. Setiap langkah seperti membawa beban yang semakin menekan dadanya. Pintu ruang itu tertutup rapat saat ia masuk. Yuanita berdiri di dekat jendela, membelakanginya. Tangannya terlipat di dada, bahunya tegang. Udara di ruangan itu terasa dingin dan penuh tekanan. "Kamu salat di kantor?" tanya Yuanita tanpa menoleh. Pertanyaan itu menghantam Yola seperti palu. Tenggorokannya kering. Ia tahu, saat ini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. "Iya, Bu," jawab Yola pelan namun jujur. Yuanita berbalik. Wajahnya merah. Matanya menyala oleh emosi yang ditahan. "Sejak kapan?" Yola menunduk. "Beberapa waktu ini." "Dan kamu pikir ini bisa kamu lakukan begitu saja?" Suara Yuanita meninggi. "Di kantor saya." Yola mengangkat wajahnya perlahan. "Saya tidak pernah mengganggu pekerjaan, Bu. Saya tetap menjalankan tugas."
Bukan soal pekerjaan, potong Yuanita keras. Ini soal prinsip, soal nilai. Kamu tahu saya tidak bisa menerima ini. Kata-kata itu menembus hati Yola. Ia tidak mencoba membela diri lagi. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah apapun. Saya hanya menjalankan keyakinan saya, Bu, ucapnya lirih. Saya tidak berniat menentang siapapun. Yuanita tertawa pendek, tanpa kehangatan. Keyakinan? Kamu sadar apa risikonya? Kamu bekerja di sini, membawa identitas ini, tanpa izin, tanpa keterbukaan. Saya merasa dikhianati. Kata dikhianati itu membuat dada Yola sesak. Ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Ia hanya memilih jujur pada Tuhan yang baru ia kenal, dengan segenap ketakutan dan kehati-hatian. Yuanita melangkah ke mejanya, membuka sebuah map. Mulai hari ini, kamu tidak perlu kembali ke kantor ini. Dunia Yola seolah berhenti berputar. Bu? Suaranya hampir tak terdengar. Saya pecat kamu, kata Yuanita tegas, tanpa ragu. Keputusan ini final. Tidak ada dialog panjang. Tidak ada ruang penjelasan. Semua yang Yola bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Yola berdiri kaku. Kepalanya pusing. Telinganya berdengung. Ia ingin menangis, ingin bertanya kenapa, ingin memohon waktu. Namun lidahnya keluh. Ia hanya mampu menunduk dalam-dalam. Baik, Bu, ucapnya akhirnya, dengan suara yang nyaris pecah. Ia berbalik dan melangkah keluar. Pintu itu tertutup pelan di belakangnya, tetapi bunyinya terasa seperti dentuman besar di hatinya. Beberapa rekan kerja menoleh saat Yola kembali ke mejanya. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia mengemasi barang-barangnya perlahan. Buku catatan, pulpen, foto kecil di meja. Setiap benda terasa menyimpan kenangan yang kini harus ia tinggalkan. Tak satu pun dari mereka berani bertanya. Keheningan menjadi saksi kejatuhan seorang karyawan yang selama ini dikenal baik. Saat melangkah keluar dari gedung kantor, matahari siang terasa menyilaukan. Yola berhenti sejenak di depan pintu, menatap ke arah jalan raya yang ramai. Dunia terus berjalan, seolah tidak peduli pada hatinya yang baru saja hancur. Begitu sampai di luar, air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh. Bahunya bergetar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tetapi karena rasa sakit yang lebih dalam, rasa ditolak, direndahkan, dan tidak dipahami. Namun di tengah tangis itu, Yola mengingat satu hal. Ia mengingat sujud-sujud sunyinya. Ia mengingat ketenangan yang ia rasakan saat memilih iman. Ia mengingat janji dalam hatinya sendiri, bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan membenci. Ya Allah, bisiknya dengan suara gemetar. Aku sudah memilih jalan ini. Aku serahkan semuanya kepadamu. Hari-hari setelah pemecatan itu terasa sangat berat. Yola terbangun setiap pagi dengan perasaan kosong. Tidak ada kantor untuk dituju. Tidak ada rutinitas yang biasa mengisi waktunya. Teleponnya sepi. Rekeningnya perlahan menipis. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan uang atau jabatan, melainkan kenangan akan wajah Yuanita, sosok yang dulu ia hormati, kini menjadi orang yang paling melukai hidupnya. Meski begitu, Yola berusaha menjaga hatinya. Setiap kali rasa marah muncul, ia menenangkannya dengan doa. Setiap kali ingatan pahit datang, ia mengalihkan dengan zikir pelan. Ia tidak ingin imannya yang baru tumbuh diracuni oleh kebencian. Suatu malam, Yola duduk di lantai apartemennya yang sunyi. Tidak ada makanan mewah, tidak ada hiburan. Ia hanya menatap sajadahnya, lalu bersujud lama. Air matanya kembali mengalir. Tetapi kali ini berbeda. Jika kehilangan ini adalah harga dari kejujuran, ucapnya lirih, aku ikhlas. Yola tahu, hidupnya kini berada di titik terendah. Namun di kedalaman itulah ia justru merasakan kedekatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi bersandar pada manusia,
jabatan, atau pujian. Ia bersandar pada Tuhan yang ia yakini melihat setiap air mata. Ia belum tahu bagaimana hari esok akan berjalan. Ia belum tahu dari mana rezeki akan datang. Tetapi di antara reruntuhan karir dan hati yang terluka, Yola berdiri dengan satu keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia mungkin kehilangan segalanya di mata dunia, tetapi ia tidak kehilangan imannya. Dan bagi Yola, itu adalah kemenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Hari-hari setelah pemecatan terasa berjalan lambat, seolah waktu sengaja menekan Yola agar benar-benar merasakan setiap detik penderitaan. Tidak ada lagi alarm pagi yang membangunkannya untuk bersiap ke kantor. Tidak ada email, tidak ada rapat, tidak ada suara langkah kaki tergesa di lorong gedung tempat ia dulu menghabiskan sebagian besar hidupnya. Yang ada hanyalah keheningan. Pagi pertama tanpa pekerjaan, Yola duduk lama di tepi ranjang. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Cahaya matahari masuk pelan, tetapi tidak membawa kehangatan seperti biasanya. Ia memeluk lututnya, menarik napas panjang, lalu menunduk. Air mata kembali jatuh. Tanpa isak, tanpa suara. Ia kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Pekerjaan, rasa aman, dan harga diri yang selama ini ia bangun. Tetapi Yola tahu, ada satu hal yang tidak ikut direnggut, imannya. Namun mempertahankan iman tidak berarti hidup menjadi mudah. Tabungan Yola perlahan menipis. Ia mulai menghitung setiap pengeluaran dengan cermat. Makan seadanya, mematikan lampu lebih awal, menahan diri untuk tidak membeli apapun selain yang benar-benar dibutuhkan. Di depan rak dapur yang semakin kosong, Yola sering berdiri lama, menelan ludah, mencoba kuat. Ia melamar ke banyak tempat, mengirimkan lamaran ke perusahaan-perusahaan yang dulu mungkin dengan mudah menerimanya. Namun satu persatu, penolakan datang. Ada yang halus, ada yang bahkan tak dijawab. Dunia kerja yang dulu terasa ramah kini berubah dingin dan asing. Untuk bertahan hidup, Yola mengambil pekerjaan serabutan. Kadang membersihkan rumah orang, kadang membantu di dapur kecil milik seorang kenalan, kadang menerima pekerjaan apa saja yang bisa memberinya uang meski sedikit. Tangannya yang dulu terbiasa mengetik laporan kini kasar oleh sabun dan air. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang kini menyapu lantai dan mengangkat barang-barang berat itu pernah menjadi karyawan kepercayaan Yuanita. Kesepian menjadi ujian tersendiri. Yola jarang dihubungi siapapun. Beberapa teman lama menjauh, entah karena tidak tahu harus bersikap bagaimana, atau memang tidak ingin terlibat. Yola tidak menyalahkan mereka. Ia belajar menerima bahwa dalam ujian, manusia seringkali sendirian. Malam-malam adalah waktu paling berat. Di apartemen kecil yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya, Yola sering duduk di lantai, memeluk sajadahnya. Ia menangis dalam diam, menumpahkan semua kelelahan yang ia tahan sepanjang hari. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku capek, tapi aku tidak mau menyerah." Setiap air mata jatuh, ia percaya tidak ada satupun yang sia-sia. Ia mengingat janji yang sering ia baca, bahwa Allah melihat setiap air mata hambanya, mendengar setiap doa yang terucap bahkan dalam hati. Di tengah keterbatasan, Yola justru menemukan kekayaan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, ketenangan dalam berserah. Ia belajar menikmati hal-hal kecil. Segelas air hangat di pagi hari. Senyum orang asing yang memberinya pekerjaan meski upahnya tidak seberapa. Udara pagi saat ia berjalan kaki menuju tempat kerja serabutan. Semua itu ia syukuri dengan tulus. Kadang, rasa sakit masa lalu kembali datang. Bayangan wajah Yuanita muncul tanpa diundang. Suara tegas itu, tatapan dingin itu, keputusan sepihak yang menghancurkan hidupnya. Hati Yola bergetar, bukan oleh marah, melainkan oleh luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun setiap kali itu terjadi, Yola menarik napas dalam-dalam dan berdoa, "Aku maafkan. Aku tidak mau hatiku gelap." Memaafkan tidak membuat lukanya langsung hilang, tetapi membuat langkahnya lebih ringan. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik apartemennya sempat padam. Yola duduk dalam gelap,
hanya diterangi cahaya dari ponselnya yang hampir habis baterai. Ia tersenyum kecil, ironis. Dulu, ia hidup dalam terang gemerlap kota. Kini, ia duduk sendirian dalam gelap. Namun justru disitulah ia merasa paling dekat dengan Tuhan. Ia bersujud lama, sangat lama. Tidak meminta harta, tidak meminta kenyamanan. Ia hanya meminta dikuatkan untuk tetap jujur pada jalan yang telah ia pilih. Hari demi hari, Yola mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi mudah panik saat uang menipis. Ia tidak lagi merasa rendah ketika melakukan pekerjaan yang dianggap kecil. Ia belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh jabatan atau pandangan manusia. Ia adalah hamba Allah. Dan itu cukup. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan yang melelahkan, Yola duduk di halte bus. Kakinya pegal, punggungnya sakit. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam kelelahan itu, hatinya terasa tenang. Tenang yang tidak pernah ia rasakan bahkan saat hidupnya masih nyaman. Ia tersenyum, air matanya kembali jatuh. "Ternyata engkau tidak pernah meninggalkanku," ucapnya pelan. Di titik terendah hidupnya, Yola justru menemukan kekuatan terbesar. Ia belajar bahwa sabar bukan berarti tidak sakit, dan ikhlas bukan berarti tidak menangis. Sabar adalah tetap berjalan meski hati perih. Ikhlas adalah tetap percaya meski tidak melihat hasilnya hari ini. Yola tidak tahu kapan hidupnya akan berubah. Ia tidak tahu apakah suatu hari wanita akan menyesali perbuatannya, atau apakah keadilan akan datang di dunia. Tetapi ia yakin pada satu hal yang tak tergoyahkan. Allah Maha melihat. Setiap langkah Yola yang tertatih. Setiap doa yang ia ucapkan dengan suara gemetar. Setiap air mata yang jatuh di sepertiga malam. Semua itu tercatat. Dan dengan keyakinan itulah Yola bangkit setiap pagi. Bukan sebagai wanita yang kalah oleh keadaan, tetapi sebagai hamba yang percaya bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Waktu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Setelah kepergian Yola dari kantor, kehidupan Yuanita tampak kembali normal, setidaknya dari luar. Perusahaan tetap berjalan, target tercapai, rapat-rapat berlangsung seperti biasa. Ia masih menjadi sosok yang disegani, dihormati, bahkan ditakuti. Keputusan-keputusannya cepat, tegas, dan jarang dibantah. Namun, ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam dirinya. Setiap kali Yuanita duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas, pandangannya sering kosong. Meja besar yang dulu memberinya rasa bangga kini terasa dingin. Pujian dari atasan atau rekan bisnis tidak lagi menghadirkan kepuasan yang sama. Ia tetap tersenyum di depan orang lain, tetapi hatinya kerap terasa berat tanpa sebab yang jelas. Malam-malam Yuanita semakin sepi. Di rumahnya yang besar dan rapi, ia sering terbangun tengah malam dengan dada berdebar. Tidak ada mimpi buruk yang jelas, hanya perasaan tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum selesai. Kadang, tanpa ia kehendaki, wajah Yola muncul dalam pikirannya. Wajah itu bukan wajah penuh amarah atau perlawanan, melainkan wajah yang menunduk, tenang, dan menerima. Tatapan mata yang berkaca-kaca, namun tidak menyimpan kebencian. Yuanita sering mengibaskan pikirannya sendiri, berusaha menepis bayangan itu. "Aku tidak salah," gumamnya. "Aku hanya menegakkan prinsip." Namun kalimat itu semakin sering terdengar hampa di telinganya sendiri. Kesibukan kerja tidak lagi mampu menutupi kekosongan batin. Yuanita mulai merasa lelah, mudah marah, dan sering sakit kepala. Ia mengabaikannya, menganggap semua itu hanya akibat kelelahan. Baginya, sakit adalah tanda kelemahan, dan ia tidak pernah mengizinkan dirinya terlihat lemah. Hingga suatu pagi, tubuhnya menyerah. Yuanita terbangun dengan rasa nyeri hebat di dadanya. Napasnya pendek, pandangannya berkunang-kunang. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tetapi kakinya gemetar. Dalam hitungan menit, ia terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Lampu-lampu putih, bau obat, dan suara langkah cepat perawat menyambutnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup,
Yuanita terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit. Jas rapi dan wibawa yang biasa ia kenakan tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah tubuh lemah yang bergantung pada alat medis. Dokter datang dengan wajah serius. Kata-kata yang diucapkan terdengar samar, tetapi satu kalimat menancap kuat di benaknya. Kondisinya tidak bisa dianggap ringan. Saat malam tiba, kamar rumah sakit terasa sunyi. Tidak ada rapat. Tidak ada ponsel yang berdering tanpa henti. Yuanita menatap langit-langit putih, mendengarkan bunyi alat yang mengatur detak jantungnya. Setiap bunyi itu seolah mengingatkannya betapa rapuh hidup manusia. Untuk pertama kalinya, Yuanita benar-benar takut. Takut pada kemungkinan yang selama ini ia abaikan. Takut pada kematian yang selalu ia anggap jauh. Takut menghadapi pertanyaan yang tak pernah ia siapkan jawabannya. Kalau aku mati sekarang, apa yang tersisa? Batinnya. Pikiran itu membuat napasnya tercekat. Semua pencapaian yang selama ini ia banggakan, jabatan, kekuasaan, uang, mendadak terasa tidak berarti di hadapan kemungkinan akhir hidup. Tidak satu pun bisa menemaninya di ranjang rumah sakit itu. Di tengah kesunyian, penyesalan mulai muncul satu persatu. Yuanita teringat banyak hal. Keputusan-keputusan keras yang ia ambil. Kata-kata tajam yang pernah ia lontarkan. Dan akhirnya, bayangan Yola kembali hadir. Lebih jelas, lebih menyakitkan. Ia teringat hari ketika ia memecat Yola. Nada suaranya yang dingin. Tatapan matanya yang penuh kemarahan. Keputusan sepihak yang ia buat tanpa memberi ruang penjelasan. Apa aku terlalu kejam? Pikirnya. Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Yuanita memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Ia, wanita yang dikenal kuat dan tak pernah menangis di depan siapapun, kini tak mampu menahan guncangan batin. Kenapa aku tidak pernah mencoba memahami? Bisiknya pelan. Selama ini, Yuanita hidup dengan keyakinan bahwa ia selalu benar. Bahwa kekuasaan memberinya hak untuk menentukan nasib orang lain. Bahwa prinsipnya adalah hukum. Namun di ranjang rumah sakit itu, semua keyakinan itu runtuh satu persatu. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Hari-hari di rumah sakit berjalan lambat. Tubuhnya lemah. Dan pikirannya dipenuhi renungan. Yuanita mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tak pernah ia pedulikan. Doa-doa lirih dari pasien lain, keluarga yang menggenggam tangan orang terkasih dengan air mata, dan keheningan yang syarat makna. Suatu malam, dari balik pintu kamar, Yuanita mendengar suara doa pelan. Seorang pasien di kamar sebelah berdoa dengan suara bergetar namun penuh harap. Kata-katanya sederhana, tapi mengandung ketundukan yang dalam. Yuanita terdiam lama. Ada getaran aneh di dadanya. Ia tidak memahami sepenuhnya doa itu, tetapi ia merasakan ketenangan yang memancar darinya. Ketenangan yang selama ini ia cari dan tak pernah ia temukan. Malam itu, Yuanita menangis. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena kesadaran yang terlambat datang. Ia menyadari betapa keras hatinya selama ini. Betapa ia mengira kekuasaan bisa menggantikan makna hidup. Di sela tangisnya, ia berbisik lirih. Kalau aku diberi kesempatan, aku ingin memperbaiki. Nama Yola kembali muncul di benaknya. Kali ini dengan rasa sesal yang dalam. Ia membayangkan bagaimana hidup Yola setelah dipecat. Kesulitan yang mungkin harus ia hadapi. Kesepian yang mungkin harus ia jalani. Hatinya bergetar. Aku telah melukai orang yang tidak bersalah, ucapnya pelan. Kesombongan yang selama ini menjadi tamengnya runtuh sepenuhnya. Yuanita tidak lagi memikirkan jabatan atau citra diri. Yang ia pikirkan kini hanyalah satu hal. Apakah masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan? Di ranjang rumah sakit itu, di antara rasa sakit dan ketakutan menghadapi kematian, Yuanita akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Ia mengakui bahwa selama ini ia hidup tanpa benar-benar mengenal makna tunduk dan berserah. Dan untuk pertama kalinya, di titik terlemah dalam hidupnya, Yuanita merasakan kerinduan yang sama seperti yang dulu dirasakan Yola, kerinduan akan ketenangan yang sejati.
Ia belum tahu bahwa takdir sedang bersiap mempertemukannya kembali dengan wanita yang pernah ia jatuhkan. Ia belum tahu bahwa dari luka yang ia sebabkan, justru akan tumbuh cahaya yang mengubah hidupnya. Yang ia tahu saat itu hanyalah satu hal. Di ambang antara hidup dan mati, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan selain kerendahan hati. Dan dari keruntuhan itulah, pintu hidayah perlahan mulai terbuka. Pagi itu, Yola melangkah memasuki rumah sakit dengan langkah pelan. Ia datang bukan sebagai mantan karyawan atau sebagai orang yang membawa dendam, melainkan sebagai seorang wanita yang hatinya telah ditempa oleh kehilangan dan kesabaran. Seorang kenalan memintanya membantu menunggu pasien di salah satu ruang rawat. Yola mengiyakan tanpa banyak tanya. Baginya, membantu orang lain adalah cara untuk tetap bertahan dan merasa berguna. Lorong rumah sakit terasa dingin dan sunyi. Bau obat menyengat. Suara langkah kaki perawat bersahut-sahutan. Yola duduk di bangku tunggu, membaca doa pelan di dalam hati. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding setahun lalu. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tetapi karena hatinya telah belajar berserah. Saat pintu salah satu kamar rawat terbuka, Yola berdiri untuk membantu. Namun langkahnya terhenti seketika. Di atas ranjang putih itu, terbaring sosok yang sangat ia kenal. Yuanita. Wajah yang dulu selalu terlihat tegas dan penuh wibawa kini pucat dan lelah. Tubuh yang dulu berdiri tegak di balik meja besar kini terbaring lemah, terhubung dengan selang dan alat medis. Untuk sesaat, Yola hanya berdiri terpaku. Dadanya bergetar hebat. Kenangan lama berkelebat. Hari pemecatan, tatapan dingin, pintu kantor yang tertutup pelan di belakangnya. Namun Yola segera menundukkan pandangan. Ia menarik napas panjang, menenangkan hatinya. Di ranjang itu, Yuanita membuka mata perlahan. Tatapannya kosong, lalu berhenti pada sosok di depan pintu. Awalnya ia terlihat bingung. Namun beberapa detik kemudian, matanya membesar. "Ye, Yola?" Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Yola melangkah mendekat dengan hati-hati. Ia menunduk hormat, seperti yang selalu ia lakukan dulu. "Iya, Bu." Tidak ada nada marah, tidak ada getar dendam. Hanya suara lembut yang membuat Yuanita tercekat. Ini kamu." Yuanita menatap Yola lama, seolah memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. "Kamu terlihat berbeda." Yola tersenyum tipis. "Mungkin karena hidup banyak mengajarkan saya untuk tenang, Bu." Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam hati Yuanita lebih keras daripada kata-kata tajam. Ia menelan ludah. Ada rasa malu yang tiba-tiba menyeruak. Beberapa saat mereka terdiam. Hanya suara alat medis yang terdengar. Akhirnya, Yuanita memecah keheningan. Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini." Suaranya bergetar. "Setelah semua yang aku lakukan." Yola mengangguk pelan. "Saya juga tidak menyangka, Bu. Tapi mungkin memang sudah kehendak Tuhan." Kata Tuhan itu membuat Yuanita menutup mata sejenak. Dadanya naik turun tidak teratur. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka matanya kembali, kali ini dengan air mata yang menggenang. "Aku salah, Yola," ucapnya lirih. "Aku sangat salah." Air mata itu akhirnya jatuh. Yuanita menangis, tanpa berusaha menyembunyikan apapun. Semua dinding kesombongan yang selama ini ia bangun runtuh di hadapan wanita yang pernah ia jatuhkan. "Aku memecatmu tanpa hati. Aku tidak mau mendengar. Aku merasa paling benar," lanjutnya terbata. "Setelah kamu pergi, hidupku tetap berjalan, tapi hatiku kosong. Dan sekarang, aku takut." Yola mendekat sedikit. Tangannya gemetar, namun hatinya tenang. "Takut kenapa, Bu?" Tak lama, Yuanita menjawab dengan suara parau. "Takut mati, takut kalau hidupku berakhir tanpa arti." Kalimat itu membuat Yola menunduk. Ia tahu rasa itu. Ia pernah berdiri di titik kehancuran yang sama, meski dalam bentuk berbeda. "Bu," ucap Yola lembut,
Ketakutan itu bisa jadi tanda bahwa hati kita masih hidup. Yuanita menatap Yola. Matanya merah dan penuh harap. Aku melihat ketenangan di wajahmu. Padahal aku tahu, aku yang membuat hidupmu hancur. Bagaimana kamu bisa setenang ini? Yola tersenyum kecil. Matanya ikut berkaca-kaca. Karena saya belajar menyerahkan semuanya kepada Allah. Nama itu membuat Yuanita tersentak. Namun tidak ada penolakan di wajahnya. Yang ada justru rasa ingin tahu dan kerinduan yang dalam. Allah, gumam Yuanita pelan. Apa yang membuatmu begitu yakin? Yola tidak langsung menjawab. Ia duduk di samping ranjang, menjaga jarak dengan sopan. Karena saat saya kehilangan segalanya, pekerjaan, masa depan, rasa aman, Allah tidak pernah meninggalkan saya. Justru di saat itulah saya merasa paling dekat. Air mata Yuanita kembali jatuh. Aku iri padamu, Yola. Aku punya segalanya, tapi hatiku kosong. Kamu kehilangan segalanya, tapi wajahmu damai. Hening kembali menyelimuti ruangan. Yuanita menatap langit-langit, lalu menoleh kembali pada Yola dengan tatapan yang penuh ketundukan. Yola, apakah Allah masih mau menerima orang sepertiku? Tanyanya dengan suara bergetar. Orang yang sombong, keras, dan melukai banyak orang. Pertanyaan itu membuat Yola menahan tangis. Ia teringat hari-hari ketika ia sendiri merasa tidak pantas, merasa terlalu kotor untuk mendekat kepada Tuhan. Allah Maha Pengampun, Bu, jawabnya pelan namun yakin. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika kita benar-benar ingin kembali. Tangan Yuanita gemetar di atas selimut. Ia menggenggam tangan Yola dengan lemah. Kalau begitu, tolong aku. Yola terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Tolong bagaimana, Bu? Dengan suara yang hampir tak terdengar, Yuanita berkata, aku ingin mengenal Allah. Aku ingin masuk Islam. Kalimat itu membuat Yola menangis. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak pernah membayangkan, di ruang rumah sakit yang sunyi ini, mantan bos yang pernah menghancurkan hidupnya kini memohon bimbingan darinya. Yola menggenggam tangan Yuanita dengan penuh kelembutan. Bu, ini bukan tentang saya. Ini tentang panggilan hati ibu sendiri. Yuanita mengangguk. Air matanya mengalir deras. Tolong tuntun aku, Yola. Aku tidak mau mati dalam keadaan tersesat. Yola menunduk, menarik napas panjang. Ia menghapus air matanya, lalu menatap Yuanita dengan penuh kasih. Baik, Bu. Jika ini sungguh dari hati ibu, saya akan menuntun. Di ruang rumah sakit itu, dua wanita dengan masa lalu yang saling melukai kini duduk berhadapan. Tidak ada lagi atasan dan bawahan. Tidak ada kuasa dan ketakutan. Yang ada hanyalah dua jiwa. Satu yang pernah terluka, dan satu yang sedang mencari jalan pulang. Yola mulai mengucapkan kalimat syahadat dengan suara pelan, jelas, dan penuh harap. Yuanita mengikutinya dengan bibir gemetar dan air mata yang terus mengalir. Di setiap kata yang terucap, beban hidup Yuanita terasa luruh satu persatu. Dan Yola, yang dulu dipecat tanpa belas kasih, kini menjadi jalan hidayah bagi orang yang pernah menjatuhkannya. Takdir benar-benar bekerja dengan cara yang tidak pernah bisa ditebak. Di ruang rumah sakit yang sunyi itu, bukan hanya Yuanita yang menemukan cahaya, tetapi juga Yola, yang akhirnya menyadari bahwa kesabarannya tidak pernah sia-sia. Senja merayap pelan di balik jendela rumah sakit. Cahaya oranye yang redup menembus kaca, jatuh lembut di lantai kamar rawat yang sunyi. Suasana sore itu begitu hening, seolah dunia sengaja menahan napas. Di ruangan sederhana itulah, sebuah perjalanan panjang akan menemukan muaranya. Yuanita terbaring lemah di atas ranjang. Nafasnya pendek-pendek, dadanya naik turun dengan susah payah. Tubuh yang dulu penuh energi kini tak lagi mampu melawan rapuhnya raga. Namun di balik kelemahan itu, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, ketenangan yang belum pernah Yola lihat sebelumnya. Yola duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Yuanita dengan penuh kehati-hatian.
Tangannya dingin, namun genggamannya erat, seolah tak ingin melepaskan kesempatan terakhir yang Allah beri. "Yola," suara Yuanita nyaris tak terdengar. "Kamu masih di sini?" Yola mengangguk sambil tersenyum, meski air matanya menggenang. "Saya di sini, Bu. Insya Allah, saya tidak kemana-mana." Yuanita menghela napas panjang. Matanya menatap langit-langit, lalu perlahan beralih pada wajah Yola. "Aku takut, tapi juga tenang. Aneh, ya?" Yola menggeleng pelan. "Tidak aneh, Bu. Itu tanda hati ibu sedang didekatkan." Sunyi kembali menyelimuti mereka. Hanya suara alat medis yang berbunyi lirih, berpadu dengan detak jam di dinding. Waktu terasa berjalan lambat, seolah memberi ruang bagi setiap perasaan yang ingin ditumpahkan. "Aku banyak berdosa, Yola," kata Yuanita lirih. "Bukan hanya kepadamu, tapi kepada banyak orang. Aku terlalu sibuk membangun kekuasaan, sampai lupa bahwa aku juga manusia yang akan mati." Yola menunduk. Hatinya bergetar. Penyesalan itu adalah rahmat, Bu. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menyadarinya sebelum terlambat. Air mata mengalir di pipi Yuanita. "Aku bersyukur Allah mempertemukanku denganmu lagi. Kalau bukan karena ketenanganmu, mungkin aku akan pergi dalam ketakutan." Yola menggenggam tangan Yuanita lebih erat. "Saya hanya perantara, Bu. Semua ini kehendak Allah." Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang syarat makna. Nafas Yuanita semakin berat. Matanya menatap Yola dengan sorot yang penuh harap. "Yola, aku siap," ucapnya lirih. Jantung Yola berdegup kencang. Tenggorokannya tercekat. Ia tahu apa maksud kata itu. Dengan suara bergetar namun tegar, Yola bertanya pelan, "Ibu yakin?" Yuanita mengangguk lemah. "Aku ingin menghadap Allah sebagai hambanya." Air mata Yola jatuh. Ia mengusapnya cepat, lalu menarik napas panjang. Dengan penuh kehati-hatian, ia mendekatkan wajahnya agar Yuanita bisa mendengar dengan jelas. "Baik, Bu. Ikuti saya pelan-pelan. Tidak usah terburu-buru," kata Yola lembut. Yuanita mengangguk. Matanya terpejam, bibirnya gemetar. Yola mulai mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara lirih namun jelas. Tidak ada saksi ramai. Tidak ada tepuk tangan. Hanya 2 hati yang sedang bersimpuh pada Tuhan. Yuanita mengikuti setiap kata dengan susah payah. Suaranya patah-patah, namun setiap kalimat terasa begitu dalam. Air mata mengalir deras dari sudut matanya, membasahi bantal putih. Saat kalimat terakhir terucap, Yuanita terdiam. Nafasnya teratur. Wajahnya tampak lebih ringan. Seolah beban bertahun-tahun runtuh dalam satu momen sakral itu. Yola menutup mulutnya dengan tangan, menangis tanpa suara. Dadanya sesak oleh rasa haru yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Terima kasih, Yola," bisik Yuanita pelan. "Maafkan aku." Yola menggeleng cepat. "Saya sudah memaafkan ibu sejak lama." Senyum tipis terbit di wajah Yuanita. Senyum yang tulus, tanpa topeng, tanpa ambisi. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar pulang. Beberapa saat kemudian, Yuanita terlelap. Nafasnya masih ada, namun sangat pelan. Yola tetap duduk di sampingnya, melantunkan doa dalam hati. Ia memohon agar Allah menerima iman Yuanita, mengampuni segala dosanya, dan memberikan ketenangan di setiap detik yang tersisa. Malam pun turun perlahan. Lampu kamar menyala temaram. Waktu seolah berhenti. Di dalam hatinya, Yola merenung. Ia teringat hari-hari ketika ia menangis sendirian setelah pemecatan. Saat ia merasa tidak adil, merasa dilupakan, merasa hidup begitu kejam. Namun kini ia mengerti, semua luka itu bukan tanpa makna. Allah sedang menyiapkannya. Menyiapkannya untuk menjadi hamba yang sabar. Menyiapkannya untuk menjadi saksi hidayah. Menyiapkannya untuk memaafkan dengan tulus. Tak lama kemudian,
seorang perawat masuk perlahan, memeriksa kondisi Yuanita. Ia memberi isyarat agar Yola tetap tenang. Malam itu masih panjang. Yola kembali duduk, memandang wajah Yuanita yang tertidur. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun satu hal ia yakini, tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia di hadapan Allah. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kondisi Yuanita menyebar. Ada yang terkejut, ada yang bersedih. Namun hanya Yola yang tahu apa yang benar-benar terjadi di ruang sunyi itu. Tentang iman yang tumbuh di detik-detik terakhir. Tentang hati yang dibalikan dengan cara paling lembut. Kisah ini bukan tentang kemenangan Yola atas Yuanita. Bukan tentang balas dendam yang terbayar. Ini adalah kisah tentang kasih sayang Allah yang melampaui luka manusia. Yola melangkah keluar dari rumah sakit dengan hati yang penuh. Hidupnya mungkin belum berubah secara materi. Ia masih harus bekerja keras. Masih harus berjuang. Namun kini ia membawa keyakinan yang jauh lebih besar. Bahwa iman yang dijaga dengan sabar akan selalu berbuah. Bahwa doa yang dipanjatkan dalam kesunyian tidak pernah diabaikan. Dan bahwa Allah Maha membolak-balikan hati manusia, memberi hidayah bahkan melalui orang-orang yang pernah melukai kita. Di bawah langit malam yang sunyi, Yola tersenyum kecil. Ia tahu, kisahnya dan Yuanita akan selalu menjadi pengingat. Bahwa pada akhirnya, cahaya akan menemukan jalannya sendiri.